Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 23 April 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidup yang Diubahkan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 7 ayat 18 sampai dengan ke-20. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan lagi hal perbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ungkapan daripada Rasul Paulus yang berjuang hidup menjadi lebih baik, dimulai dari sebuah kesadaran bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami hidup yang diubahkan? Maka kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca tadi, perjuangan hukum Taurat dan dosa, yang terdapat dalam Roma 7 ayat 13 sampai 26, yang kita baca tadi adalah ayat 18 sampai ke 20. Bagaimana Paulus menjelaskan bahwa sesungguhnya dirinya tidak berkuasa untuk melawan dosa, sekalipun ada keinginan yang baik. Ini adalah hal yang baik, apalagi kalau kuasa dosa sudah menguasai kita. Kita tidak punya niat yang baik, maka tahapannya makin hancur, lebur. Seseorang yang punya niat baik pun dengan kekuatan sendiri, dia tidak akan sanggup melakukan hal-hal yang baik yang memenuhi segala hukum Taurat dan hukum-hukum Allah. Maka kebersandaran memohon pertolongan Tuhan. Tatkala kita sudah menyadari kita penuh dengan dosa, kita adalah orang yang berbuat semata-mata keinginan melakukan kejahatan. Kita bersandar di dalam pertolongan Tuhan. Kita melakukan bagiannya dan Tuhan melakukan bagiannya. Maka akan terjadi yang namanya itu sebuah perubahan hidup yang memuliakan Allah. Melakukan perkara-perkara yang baik, yang kudus, yang indah, yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang manis, yang sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan, yang patut dipuji. Itu bagian firman Tuhan yang mencatat tentang seseorang yang mengalami sebuah perubahan hidup. Tetapi titik awal daripada sebuah hidup yang diubahkan adalah sebuah kesadaran bahwa saya adalah orang berdosa, bahwa yang aku perbuat lebih banyak semata-mata keburukan dan kejahatan. Itu yang firman Tuhan. Sebab aku tahu ayat 18 bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan lagi hal yang baik yang aku perbuat. Sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang berdosa, kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Sehingga kesadaran seperti inilah yang terus membuat kita harus pandai-pandai terus bercermin di hadapan kebenaran firman Allah. Sahabat seperjalanan, kalau kita boleh hitung, satu hari kita bercermin berapa kali? Minimal saat berkendaraan kita bercermin atau melihat wajah kita. Kita bercermin, apalagi tentu yang wanita, ibu-ibu, itu para remaja lebih sering mungkin bercermin dibanding dengan laki-laki. Cermin itu mengungkapkan tentang siapa kita yang sesungguh-sungguhnya. Kalau kita berpakaian merah, maka di cermin akan itu berpakaian merah. Kalau kita kemudian rambut kita itu kemudian dilakukan sesuatu apa kemudian dikeriting atau diluruskan, akan sama persis bentuknya, tidak berubah, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, di cermin kita duduk, maka waktu kita duduk di cermin pun akan duduk. Kalau ada gerakan berbeda, itu namanya film horor. Itu sangat menakutkan kalau ada gerakan yang berbeda. Maka cermin adalah gambaran jelas tentang firman Allah yang memberikan gambaran siapa kita yang sesungguhnya. Seseorang yang tidak mau hidup bersama dengan firman Allah, membiarkan firman Allah itu menjadi cermin, membiarkan firman Allah itu yang mengoreksi hidup kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, sebagaimana catatan dalam 2 Timotius 3:16, bahwa firman itu tulisan yang dihilkamkan Allah untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran. Bagaimana hidup kita itu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka tidak ada kata lain, petunjuk-petunjuk itu harus kita baca, harus kita renungkan, harus kita catat, dan harus kita praktek. Itulah pentingnya saat teduh. Kalau saat teduh hanya sebagai sebuah seremoni kehidupan pribadi, lalu kita rasa selesai dan rasa tidak bersalah, karena saya sudah saat teduh, karena saya sudah puasa, karena saya sudah ibadah, karena saya sudah berdoa, itu hanya sarana. Tidak akan mengubah apapun kalau itu hanya sebagai sesuatu yang sifatnya seremoni. Kebiasaan yang rutin dilakukan karena saya sebagai orang percaya. Tapi tidak terjadi sebuah perubahan hidup. Maka hanya pengetahuan yang ada di otak kita tidak mengubah hidup kita. Maka kesadaran sebagai orang berdosa adalah penting. Mari kita baca pada ayat-ayat yang berikut.
Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 sebagai jawaban. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ayat yang ke-25. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari sahabat seperjalanan. Apa yang ada di dalam benak kita, pikiran kita, hati kita, motivasi kita, mulut kita, perbuatan tangan kita, langkah kaki kita, apakah kita melakukan kebenaran-kebenaran Allah atau perbuatan-perbuatan dosa yang kita sukai? Maka sesungguhnya ada banyak cara, tapi salah satunya kita harus banyak bercermin. Cermin itu dari firman Tuhan, cermin juga bisa dari khotbah mingguan yang kita dengar. Cermin juga seringkali datang dari orang-orang yang menegur kita, mengingatkan kita. Kadang-kadang cermin itu Tuhan izinkan lewat sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kita lolos dari kematian, kita lolos dari musibah, kita mengalami sakit penyakit dan disembuhkan. Siapa yang melakukan semuanya itu? Hanya Tuhan yang berkuasa. Kedokteran mungkin hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kedokteran tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Tapi Allah bisa. Gambaran tentang kebangkitan orang mati akan menolong kita, bahwa Tuhan pun akan mampu membangkitkan kita dari kematian-kematian karena dosa. Biarlah apa yang baik kita hidupkan kembali, tapi apa yang buruk kita kubur dalam-dalam. Bersama dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka dosa itu sudah mati terkubur. Jangan kita bongkar-bongkar lagi. Maka perjuangan kita adalah bangkit. Bangkit menjadi pribadi yang indah, bangkit menjadi pribadi yang memberkati, bangkit menjadi pribadi yang penuh kasih, bangkit menjadi pribadi yang mudah mengampuni, bangkit menjadi pribadi yang bisa memberikan ruang kepada orang lain. Sehingga orang bisa menjadi dirinya sendiri sebagaimana yang Tuhan mau. Kita tidak memaksakan orang lain menjadi seperti yang aku suka, yang aku mau, yang aku kehendaki. Maka itu semuanya adalah dosa. Setiap kita masing-masing jangan memaksakan kehendak seperti yang kita inginkan. Tapi setiap kita masing-masing harus berjuang. Bagaimana kita melakukan kehendak Allah seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang berkenan kepada Allah, itu yang kita perjuangkan. Jangan memaksakan kehendak kita. Itu yang di dalam doa, Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Kehendak Tuhan yang jadi dinyatakan dalam keseharian kita. Sahabat seperjalanan, selamat berjuang untuk hidup yang diubahkan. Selamat berjuang dalam hidup ini untuk hidup yang semakin baik. Umur kita semakin bertambah. Hidup kita semakin renta. Satu hari kelak nanti kematian akan menjemput kita. Lalu Tuhan akan bertanya, hidup seperti apa yang sudah engkau jalani? Anugerah kehidupan yang aku sudah berikan kepadamu, apa yang engkau isi? Biar kita boleh berkata dengan rendah hati, Tuhan, aku sudah diubahkan oleh engkau dan aku sudah berjuang untuk tidak terikat oleh hukum dosa, tapi aku terikat oleh hukum-hukum Allah. Bagaimana hidupku makin hari makin baik, makin benar, bukan dengan kekuatanku, tapi Tuhan yang menguatkan aku, Tuhan yang menopang aku, Tuhan yang memampukan aku berjalan hidup bersama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang memiliki hidup yang diubahkan semakin baik dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.